Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santro Channel. Menyikapi tentang jumlah siswa rombel itu 50 orang, ini sudah terlanjur. Artinya ini nasi sudah menjadi bubur dan tidak bisa dibetulkan lagi. Oleh sebab itu, ini harus melakukan beberapa langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kalau langkah-langkah ini tidak dilakukan, terutama oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saya kira ini akan sia-sia atau percuma kita melakukan hari ini. Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan tanpa diikuti itu akan sia-sia karena itu bersifatnya sementara. Jadi saya mengusulkan bahwa setelah kebijakan ini berjalan, artinya satu ruangan kelasnya sudah pakai AC, tempat duduknya sudah dikasih. Ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini harus melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat ini, terutama sekolah-sekolah tertentu yang dianggap rawan. Nah, evaluasinya seperti apa? Gini, kalau kita lihat dari pendaftaran yang pertama, itu pendaftaran yang domisili, ya, atau pendaftaran yang zonasi. Kenapa saya bilang atau? Karena ya walaupun sudah domisili, tetapi itu dilakukannya zonasi. Gini, itu kan ada rekapnya. Di situ kan ada story-nya. Itu evaluasi benar tidak dilakukan proses yang sesuai di sekolah tersebut. Karena ada indikasi, ya saya hanya menduga-duga gitu ya. Ada indikasi bahwa masih banyak anak-anak yang pada saat pendaftaran pertama justru yang dekat sekolah itu tidak masuk, tetapi masuknya yang jauh-jauh. Pertanyaannya mengapa? Nah, kalau di situ ya di dalam sistem bisa saja itu menjadi dekat gitu ya, bisa. Karena sistem itu ada yang otak-atiknya. Nanti itu harus dicocokkan. Pertama, apakah anak itu benar posisi domisilinya di situ? Nah, kalau kita tidak melakukan evaluasi ini, maka akan terjadi lagi tahun yang akan datang. Ketahuannya nanti oleh anak-anak itu sendiri. Karena anak-anak paham si A tinggalnya di mana, orang mana, jaraknya seperti apa. Karena sekarang aja kan sudah banyak jaraknya yang berdekatan. Jadi pantas saja kalau banyak orang yang menjerit gitu ya. Keputusan Kang Deddy itu sudah tepat. Tetapi kalau keputusan yang tepat ini tidak dilakukan dengan evaluasi, itu jadi unsur sengaja. Kalau saya lihat itu. Nah, kalau sudah dievaluasi, terutama yang itu aja, yang zona atau domisili, evaluasi yang itu. Kalau di situ nanti ada unsur yang sengaja, maka itu diberikan treatmentnya bagaimana. Karena kalau sekarang misalkan di satu kota Bekasi, taruhlah Bekasi, timbul pertanyaan kan, kenapa anak yang mendaftar di daerah dekat sekolah menjadi banyak? Padahal kalau kita lihat di sekolah tertentu itu tidak banyak perumahan. Banyaknya perkantoran. Aneh kan? Nah, itu yang datangnya juga yang jauh-jauh. Itu satu. Yang kedua, sadar atau tidak, masih banyak para pejabat yang nitip. Sehingga ini keterpaksaan untuk masuknya. Yang ketiganya,
tentunya bagaimana orang ini bisa masuk, ya pasti ada celah yang dilakukan oleh panitia itu sendiri. Contoh, kenapa tiba-tiba di malam hari ada yang undur atau istilahnya itu tidak jadi daftar. Tetapi beberapa menit kemudian daftar lagi. Nah, ini siapa yang bisa melakukan? Tidak ada, kecuali yang ada di dalam. Kita tidak bisa menutup mata yang hal ini. Nah, dengan adanya kebijakan Kang Deddy, itu sebenarnya akhirnya tercover semua. Masalah tidak ada, jadi beres semua. Tetapi, ya, masalahnya sekarang datangnya dari luar, dari sekolah swasta yang menjerit itu. Makanya ini harus benar-benar dievaluasi sehingga tidak terjadi lagi. Gitu. Bisa istilahnya itu untuk SPMB tahun yang akan datang, tahun berikutnya, ini dipersiapkan dari awal. Sehingga ini akan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil yang ada di posisinya dekat sekolah itu. Memang ini sebuah dilema ya, sebuah dilema. Keputusan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu kalau menurut saya sudah tepat karena sudah berpihak pada rakyat. Tapi dilemanya ya sekarang Kang Deddy diserang. Diserang oleh tentunya para ilmuwan, diserang oleh orang-orang yang bisa ngomong. Karena apa? Di situ orang-orang pendidikan gitu kan, yang ada di swasta. Dan secara normatif memang jumlah seperti itu sudah apa ya, membebani sekolahnya, membebani gurunya. Itu memang sudah membebani. Tetapi ini sudah terjadi. Ya, kira-kira itu. Pelik sekali kalau masalah dunia pendidikan ini. Dan ini akan berulang-ulang, gitu. Akan berulang-ulang. Bahkan ada sebuah cerita. Cerita ini ya nggak tahu benar atau tidak, tapi diilustrasikannya ginilah. Ini anak saya harus masuk, gitu. Kalau tidak masuk, nanti diperiksa sama saya. Ini kan repot kalau bagi sekolah itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Atau gini, ini anak saya harus masuk. Akhirnya nih ada kejadian ini. Ini ada cerita nih. Ini langsung ke telinga saya gini. Ada seorang yang berpengaruh, seorang yang pemimpin lah, menyatakan, ini anak saya nih harus masuk nih. Saya tidak mau tahu ini anak saya harus masuk. Ketika kepala sekolahnya bingung dia harus seperti apa, kalau tidak bisa menolak dengan itu, akhirnya apa? Anak kepala sekolah itu sendiri yang pindah ke SMP swasta. Ini berat kan bagi yang memimpin sekolah. Nah, masukan juga buat sekolah swasta, kalau kita lihat sekolah yang mempunyai konsep yang bagus, pelaksanaannya bagus, lalu hasilnya bagus, ini sebenarnya bisa mengalahkan negeri. Kita ambil contoh. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang difavoritkan, dan anak-anak itu mendaftarnya bukan ke negeri, tapi langsung ke sekolah swasta. Kenapa? Berarti kan punya konsep yang bagus. Nah, ini. Jadi tetap aja harus evaluasi. Ada sekolah swasta yang benar-benar mempersiapkan konsepnya, pelaksanaannya, lalu hasilnya pun bagus. Dan ada juga sekolah swasta yang biasa-biasa saja. Dia hanya berpikir untuk apa ya, mendapatkan penghasilan dari situ. Akhirnya terjadilah sekolah yang biasa-biasa saja. Makanya terjadi
Wah, ini kan dulu sekolahnya favorit, banyak siswanya, tetapi sekolah sekarang kenapa menurun? Nah, menurun ini harus dipertanyakan kenapa? Karena sekarang sudah mulai banyak bermunculan sekolah-sekolah yang mempunyai konsep dengan visi yang bagus, akhirnya kalah bersaing di situ. Nah, makanya sekolah swasta pun harus punya visi yang jelas, konsepnya yang jelas, prosesnya yang jelas, jangan hanya sekedar menunggu saja gitu ya. Menunggu aduh nanti sugan we aya siswa dari limpahan ke negeri. Jadi itu timbul pertanyaan. Kalau swastanya yang bagus mah enggak. Jadi yang daftar ke sekolah swasta itu menjadi orang pendaftar pertama, bukan limpahan. Oke ya, tentunya kita harus saling evaluasi. Di kiri kanannya kita evaluasi. Jadikanlah sekolah-sekolah swasta itu pilihan pertama, bukan pilihan kedua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau kira-kiranya ini bermanfaat, silakan bagikan lagi. Oke, salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.